Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan presentasi dengan berjudul Hukum Cadar Isbal menurut Muhammadiyah. Kelompok 9 beranggotakan Nurul Azhara Garwan, Renita Satian, Ayu Puspitasari, saya sendiri, Inayatul Latifah, Nur Fitriana Puspadewi, dan Tri Kurniawati, dengan dosen pengampu yaitu Al-Mukarram Pak Nurdin Zuhdi. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pakaian busana muslimah merupakan produk budaya sekaligus tuntunan atau petunjuk agama dan moral. Dan pada kenyataannya, bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama justru terlahir dari suatu budaya pula, menurut Martopo. Pakaian atau busana adalah identitas diri atau dapat dikatakan pula sebagai harkat, martabat, bahkan status dalam lingkungan sosial dan lingkungan pergaulan. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan sejak telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rasa perlu mengenakan pakaian, dan telah diberikan pula kepadanya kepandaian untuk membuat pakaian. Sebagai makhluk yang terhormat, manusia dianugerahi jasa rasa kehormatan dan mengerti bagian tubuh mana yang tidak patut diperlihatkan. Dan karena itu perlu ditutup dengan apa kemudian disebut pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22 yang artinya, maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Keduanya telah merasai buah kayu itu. Nampakkah bagi keduanya aurat-auratnya? Dan mulailah keduanya menutup dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Berikut manfaat pakaian. Yang pertama yaitu menutup bagian tubuh yang tidak patut terlihat. Kedua, hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesusilaan agama. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Tuntunan berpakaian adalah tuntunan kesopanan dan menurut kebutuhan di dalam pergaulan. Akhlak berbusana. 1. Menutup aurat seluruh tubuh kecuali yang boleh nampak, yaitu wajah dan telapak tangan. Kedua, mengambil jenis dan model menurut ketetapan syara, misalnya memakai jilbab, mihnan, dan lainnya. 3. Tidak tipis dan tidak tembus pandang, atau tidak terawang atau transparan. Keempat, dilarang memperlihatkan bentuk dan lekak-lekuk tubuhnya. Kelima, dilarang berlebihan dalam menampilkan atau tabaruj. 6. Dilarang menyerupai atau menyamai pakaian kaum laki-laki. Ketujuh, dilarang tasyabuh atau meniru terhadap pakaian orang kafir, menurut Rahmawati dan Hunayfi. Baiklah, berikut adalah hukum cadar menurut Muhammadiyah. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pemakaian cadar bagi perempuan muslim. Fatwa tersebut tentang masalah cadar telah dicantumkan pembahasannya dalam buku Tanya Jawab Agama Islam dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid jilid 4 halaman 238 bab sekitar masalah wanita. Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya adalah, Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak dari pandangannya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang bisa nampak daripadanya. Berikut adalah hukum isbal menurut Muhammadiyah. Jika ditinjau secara etimologi, isbal adalah masdar kata dari infinitif
dari kata asbala yusbilu isbalan yang bermakna irkhahan, yaitu menurunkan, melabuhkan, menjulurkan, dan atau memanjangkan. Secara terminologi, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan kain, pakaian celana atau sarung hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Hukum isbal menurut Muhammadiyah. Permasalahan isbal ini termasuk dalam masalah khilafiyah, di mana pada ulama banyak berselisih pendapat, terutama ketika memahami hadis-hadis seputar masalah ini. Hadis-hadis tersebut bisa diklarifikasikan menjadi dua macam. Pertama, hadis yang mengharamkan isbal secara mutlak. Kedua, hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan. Hadis-hadis menunjukkan mutlak keumuman haramnya, yang artinya yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tepatnya adalah neraka. Bukhari, bab kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya di surga. Baiklah, kesimpulannya adalah maka hukum isbal adalah mubah atau boleh dengan syarat tidak didasari oleh motif sombong. Juga jangan sampai kain atau pakaian, celana, dan sarung yang kita kenakan sampai menyentuh tanah. Demikian hikmahnya agar senantiasa kita menjaga kesucian pakaian yang kita kenakan. Perlu diingat bahwa masalah pakaian, makanan, dan minuman adalah termasuk masalah sosial budaya dan atau tergantung kebiasaan di mana manusia berdomisili. Pakaian adalah termasuk urusan keduniawian yang hukum asalnya adalah mubah. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.